Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu dengan kami melalui renungan singkat pagi ini. Kali ini saya ingin berbicara mengenai tubuh alami versus tubuh kemuliaan. Dan teksnya diambil dari Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara sekalian, apa yang kita baca tadi adalah kisah dari Tuhan Yesus pasca kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu luar biasa. Tubuh yang di Tuhan Yesus itu kita sebut tubuh kemuliaan. Beda sekali dengan tubuh alamiah kita. Tubuh alamiah kita itu terbatas oleh waktu, terbatas oleh kekuatannya, terbatas daya tahan tubuhnya, serba terbatas. Itu sebabnya kadangkala kita sakit, kadangkala susah, kadangkala kita menjadi lemah, kadangkala kita tersandung aja jatuh dan menjadi pincang, dan sebagainya. Itu tubuh alami dipenuhi dengan keterbatasan dan kelemahan. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh seperti yang kita baca dalam cerita tadi, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang luar biasa adalah tubuh itu mulia. Karena apa? Karena tubuh itu ada dagingnya, ada tulangnya, tapi yang luar biasa, tubuh Tuhan Yesus bisa masuk ke ruangan yang terkunci, tertutup. Dia masuk dan tidak terjadi lubang, tidak terjadi apapun. Ajaib. Dan dalam cerita tadi dikatakan bahkan Tuhan Yesus pada waktu dia memberitahu kepada muridnya dan muridnya masih bimbang dan ragu, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Adakah makanan di sini?" Dan kemudian mereka memberikan sepotong ikan goreng. Lalu Tuhan Yesus makan di depan mereka. Yang luar biasa tubuh kemuliaan itu, saudara, adalah tubuh itu tidak dibatasi oleh berbagai keterbatasan. Luar biasa, bisa merobos ini dan itu. Pada waktu dia sudah makan ikan goreng itu, mestinya kalau tubuhnya itu tidak alami, lalu dia terobos tembok, maka ikan gorengnya tertinggal di tembok. Tapi tidak, tubuh Tuhan itu, itulah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh di mana Tuhan telah memberikan kesempurnaan. Sehingga tubuh kemuliaan itu bersifat abadi dan mulia. Jadi dalam surga, Tuhan Yesus katakan bahwa manusia tidak kawin dan mengawinkan. Mereka akan hidup seperti malaikat. Saudara, kenapa? Karena kawin mengawinkan itu berhubungan dengan nafsu yang rendah. Yang tujuannya adalah supaya ada keturunan yang dilahirkan di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Di surga, Tuhan Yesus katakan, kita akan hidup seperti malaikat. Matius 22 ayat 30. Apakah itu berarti di surga tidak bahagia? Karena tidak ada cinta, tidak ada makanan indah, lezat? Bukan, saudaraku. Di surga itu bahkan luar biasa. Di sana sukacitanya adalah dari Tuhan. Di sana ada terang dan kegembiraan, ada pujian dan nyanyian, ada sembah dan bakti kepada Tuhan. Setiap hari mereka bersukacita penuh dengan pujian. Wahyu pasal 4 ayat 8. Saudaraku, di surga itu tubuh kemuliaan bersifat abadi, tapi juga bermutu ilahi. Artinya, saudaraku, bahwa dalam bahasa Yunani, hidup kekal itu, zoe aionios, itu adalah hidup yang tidak dibatasi oleh waktu, karena abadi, tapi juga hidup yang sangat bermutu. Dan itu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada orang percaya. Karena itu, saudaraku, di dunia ini banyak air mata, susah dan derita. Mari kita tetap percaya, karena ada masa depan. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kita hidup yang kekal. Hidup dalam kemuliaan, keabadian, dan bermutu indah, luar biasa. Kiranya kita teguh, dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar tentang tubuh kemuliaan dan hidup masa depan bagi orang yang sudah bangkit dari kematian.
Dia hidup dalam kemuliaan penuh nyanyian, pujian, dan kebahagiaan. Walaupun tidak ada kawin dan mengawinkan. Kebahagiaan yang sempurna karena Tuhan Allah di tengah-tengah mereka. Dan juga hidup itu adalah hidup abadi. Hidup yang abadi dan bermutu tinggi. Itulah kerinduan kami. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kami. Tolong kami untuk tetap setia beriman dan menantikan pengenapan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini. Berkati negeri kami, berkati bangsa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.